Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada di hari pertama bulan Ramadan. Jadi lebaran 28 dinten deui. Sok anu ngetang Pak 28 dinten deui lebaran cenah gitu. Padahal poe kahiji ge can beres itu. Gitu. Terus anu ngetang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima siam kita dan qiyam kita. Amin ya rabbal alamin. Namun perlu diperhatikan bahwa ternyata kata Rasul SAW ada orang yang puasanya gagal. Yaitu dalam sebuah hadis, sungguh merugi, sungguh celaka orang yang berpuasa tapi gagal. Ragima'an furajulin adraka Ramadan aw dakhala alaihi Ramadan summan salaha minhu falam tughfar dzunubuhu. Orang yang berpuasa, dia masuk bulan Ramadan tetapi keluar dari Ramadan atau Ramadan meninggalkannya, dosa-dosanya tidak diampuni. Nah, supaya dosa-dosa tersebut diampuni dan itu goal akhir dari Ramadan, dengan proses takwa akhirnya kita dibersihkan dari dosa. Maka ada 6, ya, boleh 5, boleh 6 ya. Ibadah utama yang sangat diprioritaskan untuk kita amalkan di bulan Ramadan supaya Ramadan kita berhasil. Supaya Ramadan kita berhasil. Ya. Berdasarkan dalil hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Rumusnya gampang. 3 mim 1 nun. Ya. 3 mim 1 nun. Yang pertama adalah siam. Yang kedua qiyam, yang ketiga it'am, yang keempat Quran. Boleh ditambah lagi satunya misalkan yang lain ya. Yang pertama itu siam. Kenapa siam ini merupakan syarat dari puasa kita yang berhasil ya? Siam kita harus berhasil. Dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah siam semata-mata karena mengharap pahala Allah dan keimanan, imanan wahtisaban. Motivasi utamanya karena iman, berarti enggak ada motivasi lain. Wahtisaban, berharap pahala dari Allah. Harus ada tuh, berharapnya itu harus ada. Kalau siam cuman asal lewat saja, yaitu tidak sesuai dengan kriteria hadis tadi. Jadi harus iman dan ihtisab. Iman itu ikhlas semata-mata karena Allah dan ihtisab itu memang mengharap balasan dari Allah. Imanan wahtisaban. Baru tuh ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Baru akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua qiyam. Nah, qiyam ini taraweh kalau Ramadan gitu. Kalau di luar Ramadan tahajud namanya. Walaupun yang sudah taraweh boleh lanjut tahajud malamnya. Tetapi ada kabar gembira dari Nabi SAW. Orang yang sholat taraweh ikut bubar bersama imam dihitung taraweh sampai subuh. Sampai subuh Pak. Jadi bios tuh kena taraweh deui wengi teh. Hadisnya adalah man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia kutibalahu, dicatat baginya, dihitung baginya qiyamul lail, sholat semalam penuh. Jadi wios teu kedah tahajud deui. Terus dia datang 1 malam. Tapi syaratnya bubar bersama imam. Alhamdulillah di dieu mah imamna 11. Jadi ngiringna teh teu capek teh nu kedua tilu gitu. Alhamdulillah 11. Da saurna teh kita nu 11 sareng 2 tilu teh pendak di sorga teh bareng pendak. Kang saudara tarawih 2 tilu, Aisyah Kang 11. Oh, terang kitu mah 11 we abi gitu. Sami-sami ka sorga jeung 11 we gitu.
Tapi pada dasarnya tarawih itu kan qiyamul lail ya, ibadah yang rakaatnya bisa dimutlakan, bisa berapa saja. Tidak terbatas. Jadi zaman Nabi 11. Karena dalam hadis Nabi tidak pernah menambah dan mengurangi tahajudnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Karena bahwasanya qiyamul lail Nabi SAW la yazidu, tidak pernah bertambah atau berkurang fi Ramadan au ghairu Ramadan min ihda asyrata rakaatan, dari 11 rakaat. Lalu di zaman Umar bin Khattab ditambah menjadi 23. Di zaman Umar itu 23. Karena alasannya ya, masih semangat ya Ramadan kan. Sehingga menjadi sunnah para sahabat. Dan kata Rasulullah, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin kan gitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Al-Mahdiin yang Allah beri petunjuk pada mereka. Di zaman berikutnya, di zaman Imam Malik, berarti periode setelah sahabat, itu 36. Kabayang pemidal Kausar 36. Nu gempor sanes mau imam lagi gempor itu. 36. Kemudian di zaman berikutnya, di zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz itu setelah 36 menambah lagi 48. Di zaman berikutnya lagi, masih di zaman era Umayyah, itu 56. 56 plus witir 3 jadi 59. Tadi 48 plus 3 jadi 51. 36 plus 3 berarti 39. Alhamdulillah yang kita selenggarakan di sini cukup ringan, 11. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Ya. Saur Nabi SAW, man qoma Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, tarawih Ramadan, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman kepada Allah dan berharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah maafkan dosa, Allah ampuni, Allah hapus semua dosa-dosanya, dimaafkan. Nah, korupsi ya balikin dulu. Kalau bertobat Allah maafkan, semua dosa Allah bertobat dimaafkan. Semua dosa apapun yang dilakukan, bahkan musyrik sekalipun, kalau bertobat dimaafkan. Man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat Allah maafkan semuanya. At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu, orang yang taubat dari dosa seperti yang tidak punya dosa. Bahkan orang bertaubat itu tidak nol, tapi lebih. Mereka adalah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang taubat kepada Allah bukan dinolkan, tapi ditambah. Ada pahala taubat yang besar di situ. Orang berdosa, taubat, itu bukan nol, tapi ditambah oleh Allah. Kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diganti dengan pahala. Itu hebatnya taubat. Jadi tidak minus ke nol, tapi minus ke plus. Itu hebatnya taubat. Dan barang siapa yang taubat, Allah ampuni. Man taba taballahu alaihi. Bahkan hadis yang sering kita baca itu, andaikan kamu berdosa, dosanya setinggi langit, seberat bumi, asal kamu tidak musyrik, Allah ampuni dosamu dan Allah tidak peduli dengan dosa-dosamu itu. Jadi, nah itu qiyamul lail atau tarawih kita itu faedah yang paling besarnya adalah mengampuni dosa-dosa. Sekali lagi, orang yang taubat tidak kembali nol, tetapi dilebihkan dengan banyak pahala dari Allah SWT. Yang kedua, siyam, qiyam. Yang ketiga, it'am. It'am itu memberi makan, bersedekah. Memberi makan di saat Ramadan tidak terbatas hanya saat buka saja. Ngasih makan di malam hari itu it'am. Ngasih makan di sahur hari itu it'am. Ngasih makan di taraweh it'am. Bahkan memberi makan yang tidak dimakan di saat siang itu it'am. Semua jenis pemberian di Ramadan namanya it'am. Tetapi ada pahala khusus it'am di saat berbuka, yaitu tambahan pahalanya apa? Seperti orang yang berpuasa. Tadi malam dijelaskan begitu. Yang keempat, Quran. Ini rumus sukses Ramadan. Yang keempat adalah Quran.
Ya, Rasulullah SAW itu ketika Ramadan menghatamkan satu kali saja. Dan setelah beliau usia lanjut, khatamnya 2 kali. Khataman sekaligus murojaah hafalan di hadapan Jibril. Jadi Rasulullah SAW itu mengecek hafalan setiap tahun di saat Ramadan kepada Jibril sekali. Setoran hafalan. Jadi namanya itu talaki. Ya, karena Rasulullah SAW itu ya'rid Al-Quran ala Jibril. Rasulullah SAW menampakkan, artinya menyetorkan hafalan kepada Jibril itu bulan Ramadan sekali. Dan ketika beliau sudah mulai sepuh itu 2 kali. Ini juga hikmah pelajaran bagi kita. Justru semakin sepuh harus semakin ngegas sebenarnya ibadahnya. Semakin sepuh semakin ngegas. Rasul saja ketika muda sekali khatam Quran itu Ramadan. Kemudian di luar Ramadan itu di luar masa mudanya setelah masa tua itu 2 kali. Ya, sesuai dengan perintah beliau, Iqra'il Quran min kulli syahr, khatamkan Quran sebulan sekali saja. Ya, adapun ada beberapa orang yang lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, itu kata para ulama bukan jadi tolak ukur, ya, karena Rasul merintahkannya sekali saja. Ya, dan Ramadan bisa 2 kali. Walaupun ada yang sampai Imam Syafi'i 60 kali kan. Imam Syafi'i khatamnya 60 kali. Imam Bukhari 60 kali. Tapi kata para ulama yang jadi patokan tuh Rasul SAW 2 kali saja. 2 kali saja sudah cukup. Itu Quran. Dan yang ketiga kalau kita mau tambahkan maka itu adalah doa. Jadi dal terakhirnya. Ya. 2 mim, 1 nun, kemudian yang terakhirnya adalah tadi doa. Kenapa doa itu begitu penting di Ramadan? Karena Rasulullah SAW bersabda, salasu dakwat mustajabat. 3 doa yang sangat mustajab. Dakwatul musafir, doanya orang yang musafir, mustajab sekali itu. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang ketiga, dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Dari mulai kita imsak tadi sampai nanti maghrib, doa kita itu naik ke langit semua, mustajab. Jadi jangan kosongkan hari Ramadan kita tidak berdoa kepada Allah. Allah suka apabila diminta dan Allah murka apabila tidak diminta. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak berdoa Allah murka semua. Allah marah, yaghdab alaihi. Murka dan marah Allah kepada orang seperti itu. Bahkan dalam hadis yang derajat sahihnya ini sangat luar biasa, ada 40 hadis berkenaan dengan ini. Laisa syai'un akramu 'alallahi mina doa. Dalam riwayat lain ada ta'alanya. Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala mina doa. Tidak ada yang lebih utama dan paling utama bagi Allah di sisi Allah melebihi doa. Laisa syai'un, tidak ada apapun akramu, lebih mulia, lebih afdal, lebih tinggi derajatnya 'alallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala mina doa, selain doa atau melebihi doa. Kenapa? Karena doa itu adalah puncak ibadah. Doa ra'sul ibadah. Doa itu kepalanya ibadah. Doa mukhul ibadah. Bahkan dalam hadis lain, doa itu urat sarafnya ibadah. Jadi puncak penghambaan itu doa. Makanya diperbanyak doanya. Allah mengancam orang nutara doa dengan jahanam. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu dikategorikan sebagai orang sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan terhina. Ayat itu ada, ayat itu turun, ayat itu diletakkan setelah perintah apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, aku akan ijabah. Nah, setelah itu Allah mengingatkan orang yang tidak mau berdoa akan dihinakan dengan neraka jahanam. Maka puasa Ramadan waktu terbaik kita banyak berdoa. Jadi siam, qiyam, it'am, Quran dan doa. Diingat-ingat, siam, qiyam, it'am, doa dan Quran.
Itu it'am itu memberi makan, bersedekah, terutama sedekah makanan di saat Ramadan, baik siangnya, malamnya, pagi ataupun kapan saja. Tetapi yang ada pahala tambahannya itu saat berbuka. Itu beberapa beberapa faidah atau beberapa poin yang sangat penting yang diprioritaskan di saat Ramadan. Kenapa kita sebut prioritas? Karena ternyata mengetahui atau memahami prioritas ibadah itu sangat penting. Sangat penting agar kita tidak terjebak kepada yang namanya salah tartib atau salah prioritas. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau sedang Lailatul Qadar, kalau saya menjumpai Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan?" Kan gitu. Ini hadis menunjukkan bahwa dalam ibadah itu ada prioritas-prioritas. Ini salah satu dalilnya. Kalau saya sedang Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan? Kan gitu. Mungkin di bayangan Aisyah itu memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir. Ternyata enggak. Di saat Lailatul Qadar yang diperintahkan oleh Nabi itu apa? Perbanyak doa. Jadi nanti di malam Qadar bawa buku doa. Perbanyak doa. Kenapa? Karena di malam Qadar itu takdir setahun kita dicatat itu. Diturunkan dari buku induk takdirnya, Lauhul Mahfuz, itu turun ke dunianya per tahun untuk kita itu di malam Qadar. Dalam ayat fiha yufraku kullu amrin hakim. Disitulah, di malam itulah dicatat takdir kita. Dan Qadar itu sendiri artinya takdir. Qada dan Qadar kan? Itu takdir. Maka saat catatan kita ditulis dan kita sedang berdoa, doa kita bisa merubah takdir itu. La yaridul qada illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kita kecuali doa. Maka berdoa sebaik mungkin dalam Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan di malam Qadar?" Rasul tidak mengarahkan kepada banyak ibadah, tapi banyakin doa. Persiapan malam Qadar itu banyakin doa. Ini penting memahami prioritas ataupun urutan kita dalam tertib ibadah. Ya, mudah-mudahan beberapa bekal supaya kita lulus ya Ramadannya itu kita amalkan. Siam, qiyam, it'am, Quran itu. Doa itu meminta. Nah, kalau boleh saya tambah lagi satu, luzumul masjid. Apa luzumul masjid itu? Sering-sering ke masjid saat Ramadan itu. Luzum dari kata lazim, dari kata ilzam, mulazamah. Nah, dalam perihal diam di masjid ada dua bentuk. Ada itikaf, ada luzum. Itu beda. Kalau luzum itu tanda petik ya, luzum itu tanda petik tidak meniatkan khusus itikaf di masjid, itu namanya luzum. Seperti kita duduk di sini, ini bukan itikaf, ini luzum. Karena sesekali kita mungkin akan keluar, sesekali kita akan ada keperluan, sesekali kita akan mungkin ke belakang. Itu namanya luzum. Berdiam diri seseorang di masjid yang tanpa niat itikaf, itu namanya luzum. Kalau itikaf berbeda. Itikaf itu meniatkan diri tetap di masjid dan tidak keluar kebutuhan apapun kecuali yang mendesak. Itu itikaf. Makanya para ulama mensyaratkan itikaf minimal itu semalam dari isya ke subuh. Itu syarat itikaf. Syarat itikaf itu semalam minimal. Nah, kalau kita ke masjid sering, itu namanya luzum. Dan dua-duanya di saat Ramadan sangat dianjurkan. Luzumul masjid dan i'tikaf fil masjid, dua-duanya sangat dianjurkan. Maka silahkan yang mau luzum, bagus sekali. Dan yang mau i'tikaf itu juga nanti di 10 terakhir i'tikaf. Rasulullah SAW itu ketika akhir-akhir dari masa hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Sama sekali, itu ketika masa akhir. Dan mengajak keluarganya i'tikaf di masjid juga. Itu di masa akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi luzum dan i'tikaf nanti kita niatkan dari sekarang. Saya mau i'tikaf atau setidaknya kalau tidak i'tikaf saya mau luzum. Luzum 2 jam, luzum 3 jam. Yang penting di saat Ramadan ini sering-sering ke masjid.
baik sekedar sholat maupun sekedar luzum, sekedar duduk saja di masjid, mau doa sekedar di masjid saja, luzum duduk saja mungkin itu luzum, dianjurkan di saat Ramadan ini. Ya. Sama, sama. Cuman ada yang menafsirkan keliru, yang bunyinya naumus shaim ibadah, kan ada hadis ya. Tidurnya orang ibadah itu, tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tetapi ini dipahaminya harus begini, harus pakai qiyasul aula, pakai analogi utama. Maksudnya gini, tidurnya saja ibadah, apalagi ibadahnya gitu. Jangan dipahami karena tidur orang puasa ibadah, akhirnya puasa teh ngan setengah poe hakikatnya. Di subuh sampai ka lohor tidur, jadi puasa teh ngan seukur ti lohor ka maghrib. Jadi edisi setengah hari itu ya. Ayo gitu ya. Jadi pulang dari taklim tuh ya jam 6:30 blok tidur sampai ke lohor. Terus lohor disambung deui ke asar, tah puasa nama ngan 3 jam gitu. Anu sadarna gitu. Puasa sadarnya 3 jam, puasa tidurnya gitu. Tapi kata Imam Ghazali, akhir zaman mah ibadah teh bisa jadi tidur afdal teh. Karena kalau keluar rumah banyak maksiat. Bisa jadi ibadah akhir zaman itu tidur, karena kalau keluar rumah banyak maksiat. Nah itu, jadi 7 kalau gitu ya. Kita di 6 atau 7 tadi, kita di anjurkan Rasulullah SAW. Ya. Siyam, qiyam, it'am, Quran, doa, dan luzum. 6 ya, luzum al-masjid. Membiasakan ada di masjid. Bahkan untuk luzum ini luar biasa ya. Ada hadis Nabi SAW menggambarkan orang yang dijamin matinya husnul khotimah itu ternyata dengan sering luzum di masjid, bukan hanya itikaf, bukan itikaf, luzum bahasanya itu. Hadis lengkapnya begini, Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Allah, ya Muhammad, atadri mada yahtasimul malaul a'la. Hai Muhammad, kamu tahu nggak yang diperbincangkan penduduk langit? Malaikat lagi ngobrol apa? Tahu nggak kamu? Gitulah bahasa orang. Kata Rasulullah SAW, Allahu a'lam, saya tidak tahu ya Allah. La adri mada yahtasimul, saya tidak tahu apa yang diceritakan oleh penduduk langit. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada beliau. Ketika itu beliau mengetahui. Lalu ditanya kembali, sekarang kamu tahu apa yang dibincangkan malaikat di sana? Nah Rasulullah menjawab, kata beliau, ada 3 amalan, ya, 3 amalan yang kalau dikerjakan itu orangnya mendapat jaminan hidupnya baik, matinya baik. Man fa'ala dzalika asya khairan wa mata khairan. Hidupnya akan baik, matinya akan baik. Yang pertama, isbagul wudu indal makarih. Menjaga wudu meskipun lagi malas. Menjaga itu maksudnya melakukan wudu, melaksanakan wudu dengan sempurna. Bukan wudu terus, bukan. Bukan mes-mes wudu, bukan. Tapi saat wudu, wudunya benar. Diruruhan, selak-selakna. Kemudian mata kaki harus kena air. Siku juga kena air, diputar begini. Jadi wudunya itu sempurna. Itu yang nomor 1. Yang kedua, luzumul masajid. Nah itu poinnya. Selalu luzum di masjid. Senang di masjid gitu, walaupun nggak sholat, walaupun tidak untuk sholat maksudnya, walaupun tidak untuk sholat, tapi di masjid itu luzumul masajid, nongkrongnya di masjid, ngobrolnya di masjid, ngumpulnya di masjid, pokoknya mah masjidan gitu. Itu luzumul masajid. Nah anu katiluna yaitu adalah al julus ba'da sholat, sabar duduk setelah sholat. Jadi tos sholaten tuh langsung ngabret gitu, tapi duduk dulu gitu. Duduk dulu menyelesaikan dawam zikirnya dulu. Itu 3 amalan yang Rasul dapat tanda petik bocorannya dari penduduk langit. Saat Allah bertanya begitu, tahu nggak yang bicara? Oh ini, itu. Jadi ini bocoran langit nih. 1 menyempurnakan wudu. Yang kedua adalah luzumul masjid. Yang ketiga julus ba'da sholat, duduk setelah sholat.
3 amalan sederhana tetapi itu Rasul menjamin asya khairon, akan hidup dengan baik dan akan mati dengan baik. Itu berarti kalau boleh dikatakan tanda dan jaminan husnul khotimah itu ada pada saat kita mencintai masjid. Orang kalau luzum di masjid pasti mencintai masjid. Pasti mencintai masjid. Ya, kalau kita jauh dari masjid khawatir tidak mendapatkan tadi mata khairon, mati dalam keadaan baik. Jadi ini menjadi momentum atau menjadi tonggak lah. Mulai hari ini kita berazam sabisa pokoknya nanaon sagalana di masjid we. Segala rupana di masjid. Kecuali saat bagian kita kasab, saat bagian kita memang ikhtiar mencari nafkah ya tidak mungkin kan di masjid. Ini saat selain itu kita usahakan mulazamah, selalu memastikan diri kita itu di masjid gitu. Itu namanya luzum atau mulazamah di masjid. Ya? Di Ramadan tidak ada itikaf. Namanya luzum, bahasanya luzum. Kalau secara bahasa itikaf ya, secara bahasa. Tapi secara istilah syar'i itikaf itu ya di akhir Ramadan, di 10 terakhir. Karena Nabi SAW juga begitu, hanya beritikaf di 10 Ramadan terakhir. Dan kecuali sebelum di tahun beliau wafat, di tahun beliau wafat itu beliau itikafnya 20 hari. Di tahun beliau wafat 20 hari. Di tahun-tahun sebelumnya itu hanya 10 hari. Ini juga pertanda bahwa dalam satu riwayat orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan baik itu 1 tahun sebelum meninggalnya itu dikirimi malaikat untuk membimbing hidupnya dalam kebaikan. Ya, jadi pami aya setahun terakhir leuwih kenceng ibadahna eta. Gitu. Khawatirnya gitu ya, ada yang memahami begitu gitu. Tapi ini bukan untuk itu, justru saat itu kita ditemani malaikat itu atau harusnya. Ya. Dalam sebuah riwayat Aisyah menunjukkan bahwa di antara tafsir ayat bahwa Allah berfirman begini. Saya lupa itunya redaksi ayatnya. Kurang lebih maknanya begini. Maknanya ya bahwa Allah itu memberi kegembiraan kepada orang beriman 2 kali. Yang pertama adalah busyra, kabar gembira di masa hidupnya. Jadi dia mengenal kapan matinya. Dia merasakan kapan matinya sehingga dengan begitu dia terbimbing pada kebaikan. Yang kedua adalah kabar gembira nanti di akhirat. Busyra ajil mu'min. Jadi kabar gembira yang Allah dahulukan di dunia dan kabar gembira yang nanti di akhirat. Nah, salah satu makna dari Allah memberi kabar gembira di dunia berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu Allah mengirimkan malaikatnya setahun sebelum kematiannya membimbing dalam kebaikan. Sehingga ketika dia wafat dia sangat bergembira berjumpa dengan Allah. Man sa'ida liqa Allah sa'ida liqa'ahu, barang siapa yang gembira berjumpa dengan Allah, Allah pun gembira berjumpa dengan dia. Kata Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, tidak ada orang yang gembira dengan kematian. Jawab beliau, bukan maksudnya gembira dengan kematian, bukan. Maksudnya saat dia dalam situasi tadi ditemani malaikat, ibadahnya banyak, yang dia rindukan tuh cuman Allah gitu. Makanya berjumpa dengan Allah dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Jadi Rasulullah SAW itu di masa akhir wafat beliau terlihat itikafnya sampai 20 hari, beda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ya full di masjid. Kalau di sini jam 10-11, jam 3 pulang. Iya. Pokoknya syarat itikaf itu minimal semalam. Kalau itikaf, kalau luzum, nah itu luzumnya bisa 5 menit, 10 menit bisa. Berarti luzum. Luzum. Kalau mau itikaf harus serius. Enggak, maksudnya biasanya niat itikaf. Jam 10, jam 11 datang sini niatnya itikaf. Niatnya itikaf. Ya. Tapi jam 3 kan pulang mau sahur. Ya, kata para ulama itikaf itu minimal 1 malam. Gitu kan. 1 malamnya kita kuat jam berapa ya itulah kekuatan kita gitu. Berarti maksudnya itikaf. Maksudnya itikaf. Mudah-mudahan maksudnya itikaf. Kalaupun tidak masuk itikaf kategorinya luzum.
Luzum juga sama dengan itikaf, cuman istilahnya berbeda. Nah gitu. Jadi luzum. Bekal, bukan nama nyanda kopi jahe ya. Jadi baik luzum atau itikaf itu sama saja. Hanya istilahnya oleh para ulama dibedakan. Ada luzum, ada itikaf. Kalau luzum itu bebas, tidak terbatas waktunya, bisa sebentar misalnya. Kalau itikaf itu memang tadi memenuhi kriteria itikaf, itu minimal 1 malam dari sore sampai. Nah dari sorenya ini kan orang beda-beda. Ya, melewati tengah malam kan orang beda-beda kan. Jadi kita mampunya itikaf dari jam 10 ya jam 10. Mampunya jam berapa 11. Yang penting di malam itu dia beritikaf, terutama di malam Lailatul Qadar. Bapak sekalian, itu 6 amalan utama prioritas kita lakukan di bulan Ramadan. Selain itu tidak prioritas. Jadi kita bisa fleksibel dalam mengamalkannya. Ibu-ibu jam berapa Haji datangnya? Jam 6 ya, baik. Masih ada waktu sedikit ya. Kita akan lanjutkan karena ini hari Kamis sebenarnya jadwalnya ada belum mufrad ya, tapi karena kitabnya tidak saya bawa, kita masuk aja ke pembahasan ayat kursi waktu itu ya. Sudah 2 kali penjelasan belum selesai ya. Ini edisi ketiga atau batch ketiga ini dalam pembahasan ayat kursi, edisi ketiga ini. Jadi ayat kursi ini disebut dengan Sayyidul Ayat. Jadi penghulunya atau tuannya ayat-ayat Quran itu adalah ayat kursi. Secara spiritual ayat ini adalah penjaga jiwa. Ya. Secara tauhid ayat ini penjaga tauhid. Dan secara fisik ayat ini penjaga fisik. Itu ayat kursi. Itu yang pertama, ayat penjaga, baik penjaga secara fisik, menjaga kita secara tauhid, menjaga kita secara jiwa. Yang kedua, kalau kita baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi kita dengan surga kecuali kematian. Dalam hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, laisa bainahu wa bainal jannati ilal maut. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Jadi setiap setelah selesai sholat baca ayat kursi. Jangan langsung berebut belanja. Tadi kan sudah disampaikan hadisnya. Orang yang mau duduk sabar setelah sholat, sabar dulu duduk, itu meninggalnya akan husnul khotimah dan hidupnya akan baik. Adapun kandungan ayat kursi, karena sudah kita bahas kemarin faidahnya ya, ayat penjaga apapun, penjaga tauhid, penjaga jiwa, penjaga fisik dan sebagainya. Adapun kandungan tauhid yang pertama itu adalah iman dan tauhid kita kepada Allah dikuatkan oleh ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada kata ilah. Setelah Allah mengenalkan dirinya dengan Allah, dan itu adalah Ismul Azam yang paling tinggi, lalu Allah mengenalkan dirinya dengan ilah. Sehingga orang yang memahami la ilaha illallah, dia harus melepaskan segala ketergantungan dengan apapun selain Allah. Dia harus menafikan semua ilah. Kan kita banyak nih ilah-ilah kecil dalam diri kita tuh banyak. Ada yang ilahnya hawa nafsu. Ada yang ilah kecilnya, saya sebut ilah kecil supaya tidak pabelit dengan lafaz ilah Allah gitu. Ada yang ilah kecilnya itu adalah harta, ada yang ilah kecilnya itu ilmu, ada yang ilahnya itu jabatan. Sampai Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hai Muhammad, tahukah kamu adalah orang-orang yang mengilahkan selain Allah, yaitu nafsunya. Ilahahu hawahu. Ilahnya itu ada yang hawa nafsu gitu. Hawahu, hawanya.
Hawa itu bisa ilmu, bisa jabatan, bisa harta, dan lain sebagainya. Ya, jadi Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, di situ kita dituntut untuk menanggalkan dan meninggalkan seluruh keterikatan kepada selain Allah. Karena makna ilah itu ada 3 makna. 1 ma'bud, 2 maksud, 3 matlub. Makanya la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah. La ma'buda, tidak ada bentuk penyembahan apapun kecuali kepada Allah. Penyembahan yang dimaksud itu, yang paling besarnya itu 3. Ruku, sujud, doa, dan sembelihan. Tidak boleh 4 hal ini diberikan kepada selain Allah. Kalau dilakukan kepada selain Allah, jatuh kepada syirik yang besar. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengekalkan pelakunya di neraka jahanam, dan mencoret seluruh amal ibadah kita seumur hidup yang kita lakukan. Itu syirik besar, syirik akbar. Syirik akbar itu 4. Kalau ruku, sujud, doa, dan sembelih kita kepada selain Allah, itu jatuh kepada syirik besar. Kalau syirik kecil, kadang-kadang kita juga nggak bisa melewatkan itu. Riya, ujub, itu syirik kecil. Tatoyur, itu syirik kecil. Yang hanya menghilangkan amalan yang baru kita lakukan. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tidak sampai mengeluarkan dari, mencoret amal kita, kecuali yang baru dilakukan, dan tidak menjadikan kita kekal di neraka. Itu syirik kecil. Dan ini biasa kita lakukan. Kalau kita terjerumus kepada syirik kecil, taubat kepada Allah dan segera ikhlaskan amal tersebut. Karena amal yang sudah kita lakukan, lalu kita jatuh kepada riya dan ujub, syirik kecil tadi, amal kita tuh hilang pahalanya. Kalau sudah hilang pahalanya, tidak bisa dipanggil lagi. Tidak bisa diambil lagi. Contoh, saya melakukan ibadah. Sudah ikhlas tuh. Tiba-tiba minggu depan, diceritain sama orang. Jatuh kepada riya. Atau kita merasa sudah baik, ujub. Saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah tilawatil Quran, saya sudah zikir. Merasa ada bangga, merasa ada sudah baik gitu. Ujub, itu menghapus pahala yang kita lakukan. Nah, kalau kita ikhlaskan kembali, itu yang sudah lewat tidak bisa ditarik lagi. Ya. Kita sudah sedekah, kita jatuh kepada riya. Itu pahala sedekahnya hilang, tidak bisa ditarik lagi. Walaupun bertaubat. Tetapi mudah-mudahan kalau kita bertaubat diganti dengan ikhlas, Allah beri pahala taubat ikhlas kita itu melebihi sedekah yang kita kerjakan sebelumnya. Ya, nah. Jadi kalau kita misalkan sholat kemudian riya nih, itu sholat yang kita lakukan pahalanya hilang. Tapi kalau kita taubat dari riya itu, Allah ganti hilangnya pahala itu dengan pahala taubat. Tapi yang sudah hilang tidak bisa ditarik lagi. Maka berat sekali ikhlas itu, Pak. Ikhlas di awal, ikhlas di tengah, sampai ikhlas di akhir. Banyak kita yang sudah ikhlas di depan, tapi di akhir kita akhirnya jebol juga, betus juga akhirnya. Sering gitu. Sering gitu. Baca Quran 1 hari 1 juz, udah aman tuh ikhlas. Tiba-tiba sudah sebulan cerita, saya sudah tiap hari 1 juz. Ada orang puasa bertahun-tahun, Pak, berpuasa Senin Kamis. Tiba-tiba saya tawari makan. Ayo kita makan. Yuk kita ke sana. Jawabannya tuh begini. Kamu tidak tahu hari ini hari Kamis loh gitu. Itu jawaban ujub, Pak, kayak gitu, Pak. Jawaban ujub itu. Jadi puasa yang barusan kita kerjakan itu hilang pahalanya. Walaupun ngasih contoh juga ya. Ngasih contoh dengan ikhlas itu tipis, Pak, tipis sekali. Walaupun boleh ya. Asal untuk diikuti tapi boleh. Nah, makna ilah itu adalah semata-mata ma'bud kita, maksud kita dan matlub kita hanya Allah. Yang dicari-cari hanya Allah, yang dikejar-kejar hanya Allah, yang diniatkan hanya Allah, yang dibela-bela hanya Allah. Itu makna ilah. Maka kata Imam Ghazali, ilmu tauhid yang paling tinggi itu kamu menyadari
bahwa kamu punya ilah yang harus kau perlakukan dia sebagai ilah. Tapi ya itu masalahnya, banyak ilah-ilah kecil sekitar kita, sehingga makna ilah yang dari la ilaha illallah itu kadang-kadang dikalahkan ya, ilah yang besar Allah Ta'ala dengan ilah-ilah kecil. Itu satu makna dari ayat kursi, yakni menghilangkan dan menanggalkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita dapat mencari pesan atau benang merah dari ayat kursi ini. Kembali kepada tauhid. Jadikan tauhid sebagai pondasi dan asas dari segala sesuatu. Surat ayat kursi ini kadang disebut ulama sebagai pondasi tauhid dan pondasi tazkiyatun nufus. Nanti ada lafaz ayat dari ayat kursi yang menjadi pondasi kita tazkiyatun nufus, membersihkan dan mensucikan jiwa kita atau hati kita dari berbagai noda. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Mungkin bulan Ramadan kita kajiannya tafsir semua aja. Karena bulan Quran kan ya. Kita perdalam saja kajian Quran. Untuk hadis kita off-kan dulu, kita Quran saja. Dan perspektifnya kita lengkapi dari perspektif tazkiyatun nufus, dari perspektif asbabun nuzul, makna ayat dan juga faidah apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.